Buat teman-teman yang K-pop enthusiast, salah ya? Salah ya? Bener ya? Oh bener ya? Oh, ya. Jangan ketawa dong, gue jadi panik ya. Buat teman-teman yang Gen Z, milenial, Gen Alpha bahkan yang skibidi-skibidi tuh kan, ya basically FOMO lah ya mungkin bahasa sekarang, kayak emang tertarik sama film tapi FOMO pengen ikutan juga bikin dong kayak kalian gitu. Film-film ini sebenarnya sangat menarik ya. Kita maksudnya kalau kita ngomongin berangkatnya dari budaya pun juga budaya kita ini banyak banget yang bisa dieksplor. Yes. Terutama buat teman-teman yang masih muda yang tujuannya pengen masuk ke dalam film, yang suka banget film, yang bahkan bekerjanya bukan di bidang film tapi cinta sama film, ini tempat yang tepat banget karena we have everything. Itu 140 film ya Kak ya. Itu film rekomendasi dari Kak Kristo mungkin sama Kak Alex apa saja nih ya? Bagaimana nih perasaannya ketika ditunjuk menjadi festival ambasadornya nih dari Jakarta? Senang banget tentunya, senang banget, terus juga happy, ya senang itu adalah happy ya, bahagia, ceria, gembira. Nggak, serius, super happy karena aku suka banget sama film, I love films. Aku juga suka banget sama film festival, film-film yang sangat-sangat beragam. Jadi saat aku diajak jadi festival ambassador di JFW, tidak perlu ditawarkan sebenarnya, kalau bisa aku maksa juga. Ayo. Oke. Nah, sebagai festival ambassador nih Kak, apa sih perspektif yang mungkin yang akan diberikan nih ke teman-teman selaku pelaku industri film maupun yang juga orang awam nih yang akan ikut serta di Jakarta Film Week 2024? Sebenarnya kalau buat teman-teman yang sudah di industri film, ini sesuatu yang sudah lumrah ya, film festival gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang ada di industri lebih ke pengen mereka untuk datang dan meramaikan dan juga belajar hal-hal yang banyak sekali, seperti kayak di kita ada masterclass belajar soal editing karena kali ini JFW bekerjasama dengan Hong Kong dan mengundang dari editor dari film Toilet of the Warrior Walden. Itu film Hong Kong yang sangat terkenal sekali. Nanti juga ada di JFW akan diputar. Lalu kalau aku dari perspektifku untuk teman-teman yang baru kali ya, yang awam. Jadi sebenarnya salah satu goalsku juga sebagai festival ambassador tuh mau membawa teman-teman yang awam tuh memiliki perspektif bahwa festival film tuh seperti festival musik aja gitu. Kan di Jakarta tuh festival musik tuh udah sering banget ya. Dan orang datang dari berbagai daerah, terus juga ada yang suka musiknya, ada yang pengen seru-seruannya aja, ada yang pengen belajar musik, ada juga yang sudah di industri musik maupun yang FOMO gitu. Nah, sama di festival film juga aku sih pengennya yang datang tuh mulai dari yang awam sekali, yang bener-bener mungkin baru pertama kali bahkan ikut film festival, maupun sampai yang jago banget juga, dan tidak ada eksklusif mana yang mana gitu. Pengennya sih inklusif ya, jadi semuanya bisa bergabung bersama, kita merayakan film bersama-sama, kita berpesta di tengah sinema ini gitu. Oke, berarti nggak cuma pecinta film atau pelaku industri film aja, tapi masyarakat luas juga bisa ikut ya? Bisa, karena mulai tanggal 17 Oktober nanti tiketnya sudah bisa dibeli di Tix ID dan semuanya bisa beli gitu. Di acaranya kan juga ada networking events di mana kita bisa networking bersama teman-teman pelaku industri. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk ke dalam industri film, ini juga cocok banget tempatnya gitu. Dan juga buat teman-teman yang sudah dalam industri, ada acara seperti masterclass. Teman-teman yang tertarik di dalam industri, sudah berkecimpung maupun mau berkecimpung, juga kita ada talks yang berbicara hal-hal seputar film gitu. Jadi ini festival yang tepat sih gitu. Kan ini temanya setiap tahun berbeda ya, tema Jakarta Film Week gitu. Nah, di tahun ini kan temanya resonance. Nah, itu apa nih yang ingin dicapai dari tema tersebut, atau apa yang ingin diharapkan nih, Alex? Oke, dari tiap tahunnya kita punya tema yang berbeda-beda ya, dan tahun ini benar-benar tema yang benar-benar berkesinambungan satu dengan yang lain gitu. Kalau kita ngomongin resonance gitu, sama halnya seperti perkembangan industri film di Indonesia pun maupun di luar sana gitu. Kita ngelihat Jakarta Film Week ini sebagai wadah. Memang kita berharap teman-teman dari industri film maupun industri kreatif bisa berkumpul di sini, dan kita sebagai wadah. Dan tema ini kita bawa resonance seperti Gemalah gitu. Kalau kita ngomongin resonance kan gema gitu. Kita berharap Jakarta Film Week bisa memberikan dampak yang luas, dampak yang positif buat sekitaran kita gitu. Kita lihat dari perkembangan industri
film beberapa tahun terakhir nih ya, dari kita awal COVID kemudian sampai beberapa tahun kemarin gitu, ternyata banyak film-film dari Indonesia baik panjang maupun pendek itu juga bisa memberikan sumbangsih gitu untuk negara ini juga gitu. Dengan karyanya mereka diapresiasi melalui festival internasional gitu. Nah, salah satunya juga Jakarta Film Week ini pingin juga seperti itu gitu. Kita ingin menggandeng seperti Kristo tadi bilang, menggandeng semua. Ayo kita bareng-bareng ke sini, kita belajar bareng, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Di sini kita saling berbagi supaya bisa memberikan dampak juga buat sekitar seperti Oke, itu. oke. Nah, kalau mungkin banyak orang yang juga bertanya nih, apa sih hal yang menarik atau apa yang spesial nih di tahun ini di Jakarta Film Week? Oke, kalau ngomongin festival film, pasti ada screening, ada non screening gitu. Kalau screening, kita cukup bangga dan cukup happy juga ya, tuh ya. Ada total sekitar 1.100 submission di tahun ini gitu dari 85 negara. Itu kita sangat happy. Berarti secara secara judgement juga internasional juga melihat kita gitu. Kemudian kita kurasi dan akhirnya screening ini kita berhasil akan memutarkan 140 film dari 50 negara. Gitu. Itu campuran dari film pendek, film panjang, ada yang dokumenter, ada yang animasi gitu. Kemudian untuk yang non screening sendiri seperti yang Kristo juga udah jelaskan, itu juga ada program-program yang kita sifatnya lebih kayak diskusi gitu. Kemudian juga ada kita bagi juga berdasarkan segmennya juga, sectionnya juga gitu. Dan yang paling membahagiakan juga karena kita ngomongin perkembangan industri dan kita ingin mensupport sekali industri film di Indonesia. Jadi kita juga ada yang namanya JVNet gitu. Ini adalah industri program gitu. Jadi buat teman-teman yang tadi Kristo juga bilang gitu, kita punya banyak banget program di dalam situ seperti masterclass itu buat profesional yang baru mau menginjakan kakinya gitu. Oke, mau belajar masterclass script writing itu juga ada, masterclass editing, directing juga ada. Kemudian juga ada Produce Lab. Jadi kita juga mengajak teman-teman yang punya project, ayo ini kita inkubasi bareng, nanti kita bisa obrolin dengan profesional seperti itu. Selain itu juga ada tadi networking event, jadi teman-teman bisa datang ke situ untuk saling bertemu lah gitu. Di situ bertemu, bisa berkolaborasi, berdiskusi. Kita berharap dari pertemuan-pertemuan ini bisa menghasilkan sesuatu gitu, dan masih banyak lainnya lagi. Oke, nah next ke Kak Kristo nih. Tadi ada nggak sih film-film yang unik yang mungkin menambah perspektif baru nih untuk masyarakat Indonesia nih dari film-film luar? Wah, bukan ada lagi tapi banyak banget ya. Oke. Kayak misalnya dari A24 production house yang sangat besar di Amerika tuh yang sekarang lagi hits banget ya dengan film-film yang stylish dan cukup unik gitu ya. Kita ada I Saw the TV Glow, itu sebuah film horor yang bisa dibilang unik banget gitu. Terus juga ada film I don't know if it's a dark comedy atau horror comedy dari apa judulnya Nat yang vampire tadi? Itu enggak. Ada juga film horror komedi. Ada juga film horror komedi judulnya Humanist Vampire, seeking something. Pokoknya panjang dan itu juga menarik banget. Terus juga ada film it's a dark comedy about sebuah masalah di sebuah negara. Aku lupa persis negaranya apa. New Year's that never came. Terus juga ada film seperti Memory of a Burning Body. Terus juga ada film In the Belly of a Tiger, itu film India. Terus juga film closing kita itu dari Vietnam, itu juga menarik banget, judulnya Don't Cry Butterfly, itu juga wajib ditonton. Dan film opening kita ada Sampai Jumpa Selamat Tinggal, itu dari Mas Adrianto Dewo, film Indonesia yang syuting di Korea Selatan ya. Dan juga bahkan ada film yang berjudul You Will Die in 6 Hours. Pemain utamanya itu adalah anggota dari NCT. Jadi buat teman-teman yang K-pop enthusiast, salah ya? Bener ya? Oh bener ya? Oh, ya. Jangan ketawa dong, gue jadi panik ya. K-pop enthusiast ini juga film yang cocok banget untuk ditonton gitu. Jadi it's for everybody. Buat teman-teman yang punya keluarga, kita juga punya family time itu khusus buat teman-teman yang suka film-film keluarga. Jadi ada salah satu film judulnya Living Large ya. Itu animasi juga. Jadi ini it's for everybody banget gitu. Oke.
Oke. Wah, banyak banget nih pilihan-pilihan film yang bisa Sobat Media Indonesia lihat ya di Jakarta Film Week 2024. Nah, Sobat Media Indonesia, nah tentunya kalian juga tahu ya tentang Kak Christo Immanuel ini dari content creator dan kemudian mulai merambah ke berperan seni dunia peran gitu ya. Selanjutnya ke di balik layar juga nih. Nah, Kak Christo dari awal meniti karir di industri hiburan sampai saat ini nih Kak, ada nggak sih perjalanan ikut serta dalam festival film yang membangun karakter atau membentuk Kak Christo sampai saat ini? Dulu sebelum aku masuk ke dalam industri film, aku pernah menjadi programmer di festival film. Jadi aku yang menjadi kurator lah, kurator untuk beberapa film festival di luar negeri seperti di Greece, di Athens, di Yunani, terus di apa namanya, di banyak banget sih sejujurnya aku lupa negara-negaranya. Cuman ya itu sih, jadi aku kesehariannya adalah nonton film, terus mengkurasi, terus akhirnya kita meeting bareng sama teman-teman yang ada di Denmark, sampai akhirnya masuk ke dalam festival film gitu. Oke. Udah banyak ya berarti pengalamannya tentunya Kak ya di Amin, ya bisa dibilang begitulah ya. festival film ya. Nah Kak, mungkin anak-anak muda juga pada bingung nih mau endingnya jadi apa, atau nantinya kalau masuk jurusan film mau jadi apa sih nantinya gitu. Kalau Kak Christo sendiri itu waktu itu bagaimana perjalanannya Kak? Kan mengambil jurusan film ya dulu ya kalau nggak salah. Dan itu gimana Kak memantapkan hati untuk bisa ngambil film aja nih gitu? Sebenarnya cita-cita untuk bekerja di bidang film itu udah dari SD. Udah pengen banget jadi either aktor atau sutradara, itu cita-cita yang udah lama banget. Yang bikin memantapkan hati adalah melihat perkembangan perfilman Indonesia di 10 tahun terakhir ya. 10 sampai 15 tahun terakhir lah. Karena dulu pas aku SMA banyak banget film-film Indonesia yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat membuat aku tertarik banget. Kayak misalnya dulu aku nonton Posesif, terus itu tuh bikin aku tertarik banget sama masuk ke dalam industri perfilman gitu. Terus kayak dulu ada Teman Tapi Menikah, kayak macam-macam banget deh yang film-film yang ada di Indonesia pada saat itu pas aku masih belajar, bikin aku tambah memantapkan diri pengen ikutan gitu. Ya basically FOMO lah ya mungkin bahasa sekarang, kayak emang tertarik sama film tapi FOMO pengen ikutan juga, bikin dong kayak kalian gitu. Itu sih. Oke. Berarti untuk anak-anak muda sangat bagus sekali kalau ikut ini ya Kak ya, Jakarta Film Week, apalagi yang tertarik ya. Iya, buat teman-teman yang Gen Z, milenial, Gen Alpha bahkan yang skibidi-skibidi tuh kan, bisa ikut ke family time gitu kan. Tapi buat teman-teman Gen Z juga gini, ini sebuah film festival yang cocok buat semuanya, baik lagi. Tapi terutama buat teman-teman yang masih muda yang tujuannya pengen masuk ke dalam film, yang suka banget film, yang bahkan bekerjanya bukan di bidang film tapi cinta sama film, ini tempat yang tepat banget. Karena we have everything. Kita punya genre horor. Jadi film-film bergenre, kayak ada film dari luar tuh, Idiot Girl and School Ghost itu dari South Korea, terus juga ada Planet B, terus ada macam-macam banget. Itu yang genre banget. Terus kita juga ada film seperti yang Celebrating Women. Kita ada film Yohana yang diperankan oleh Kalaura, dan film-film lainnya dengan genre yang ada di situ juga. Terus juga kita ada film yang masuk kategori klasik. Jadi banyak banget. Jadi ini buat teman-teman yang masih muda, yang pengen banget belajar, ini tempat yang tepat banget. Oke, jangan lupa berarti tanggal 23 sampai 27 ya Kak. Ya. Oktober. Dari 17 sudah bisa ya dipesan tiketnya? Yes, dari 17 sudah bisa dipesan tiketnya di Tix ID. Oke. Nah, Kak Christo dan juga Kak Alex nih, seperti apa sih sebenarnya film-film Indonesia di mata senias internasional itu Kak? Wah, ini mungkin Mas Alex lebih tepat nih kayaknya ngomongnya. Oke, sebagai boleh, orang yang sudah Alex. sangat internasional sekali ya Mas Alex. Sangat internasional ya. Christo juga dong. Amin. Film-film ini sebenarnya sangat menarik ya. Kita maksudnya kalau kita ngomongin berangkatnya dari budaya pun juga, budaya kita ini banyak banget yang bisa dieksplor. Yes. Gitu, apalagi kalau kita ngeliatin tren gitu, kayak misalnya kita ngeliat lah di layar-layar kaca di Indonesia, genre juga banyak banget yang horor seperti itu, masih sangat diminati. Coba kalau bisa dihitung ada berapa banyak hantu sih di Indonesia, coba tuh gitu. Nah itu sangat bisa banget dan sangat menarik sekali sih sebenarnya gitu. Kalau ini berdasarkan saya ngobrol dengan teman-teman yang ada di internasional sana gitu, mereka bisa jadi kayak menemukan beberapa insight yang mungkin tidak bisa ditemukan di negaranya mereka gitu.
Nah, inilah tujuannya sebenarnya kita festival film, bertemunya film-film lain dari nasional, dari internasional gitu untuk bisa saling berbagi seperti itu. Oke. Kristo dong kasih. Oh, kalau aku Ada mungkin tambahan, Kak? Oke. sebagai pemeran di film yang akhirnya bisa mendunia juga ya bisa dibilang, aku bersyukur banget bisa being a part of The Big Four misalnya. Waktu itu kan The Big Four dirilis di apa namanya platform Netflix dan akhirnya worldwide. Itu sangat menarik karena jadinya setelah film itu tayang, aku banyak banget yang DM dari Afrika, dari Amerika Selatan, dari Southeast Asia, dari Asia, dari Eropa juga, yang mereka jadi tahu industri perfilman di Indonesia, jadi nonton film-film Indonesia yang lain. Startnya dari situ gitu. Jadi dan membuktikan bahwa ini dari pandanganku yang awam ya. Tentunya ini sebenarnya udah dari lama, cuman membuktikan bahwa film Indonesia tuh sudah kualitasnya sangat internasional gitu. Udah internasional dan kita bisa film kita tuh bisa dinikmati sama semua orang, dan menariknya lagi karena ada budaya Indonesia di dalamnya ya. Budaya ini nggak melulu tentang kayak oh ya batik gitu atau kayak pernikahan Sunda atau pernikahan Batak, bukan tentang itu aja gitu. Tapi budaya bagaimana kita kalau papasan senyum gini itu kan juga bagian dari Indonesia gitu. Itu jadi bisa apa ya terpancarkan sampai ke luar sana gitu, dan itu menurutku sebuah start yang sangat bagus dan hopefully in the next couple of years itu akan semakin menyebar gitu sih. Oke. Nah gitu Sobat Media Indonesia, berarti film-film kita itu tidak kalah juga ya sama film-film luar berarti sangat ya? tidak, Kak? sangat tidak. Oke, Kak Kristo, nah ngomong-ngomong tentang The Big Four dan film-film lainnya yang Kakak Kristo mainkan atau yang di balik layar juga ya. Nah ini Kak Kristo kan dikenal dari ini ya skill voice actingnya ya, Yes. yang menirukan suara Pak Jokowi dan lain sebagainya gitu. Nah Kak, kalau identity seperti itu apa dimasukkan ke film-film yang Kak Kristo bikin juga atau diperankan atau gimana Kak? Sebenarnya iya dan tidak ya. Tapi kalau mungkin iyanya kayak voice acting kan is part of acting gitu, bagian dari acting. Jadi saat aku berakting, aku juga menggunakan skill voice actingku untuk mengubah suaraku supaya menjadi karakter yang baru. Jadi dengan aku menambahkan voice acting tuh sebagai alat lah, kayak ibaratnya kayak misalnya orang mancing itu, kalau orang yang bisa berenang kan, jadi kalau misalnya dia mancing yang pakai tombak di dalam juga jadi skill tambahan, ibaratnya tuh gitu. Jadi itu kayak sebagai skill tambahan aja sih gitu kira-kira. Oke. Nah, mungkin juga bisa dibagikan itu 140 film ya Kak ya. Itu film rekomendasi dari Kak Kristo mungkin juga sama Kak Alex apa saja nih yang wajib ditonton nih sama anak-anak muda dan masyarakat luas. Oke, dari aku dulu kali ya. Boleh. Yang pertama ada film yang vampire tadi, itu wajib ditonton karena itu film yang sangat menarik. Nonton trailer deh, Humanist Vampire itu sangat menarik banget. Terus ada I Saw the TV Glow, itu yang dari A24 tadi. Terus juga In the Belly of a Tiger yang dari India, itu juga menarik. Teasernya aku udah nonton, bikin penasaran banget. And then Memory of a Burning Body, protagonisnya adalah seorang nenek, which is so interesting karena aku cukup jarang ya menonton film yang protagonisnya adalah seorang nenek gitu. Menarik banget. Dan pembahasannya adalah pembahasan yang cukup dalam tanda kutip kontroversial. Jadi menarik, tambah menarik. Kayak ini film yang sangat memantik perbincangan dan diskusi. Sama yang terakhir mungkin Paradise of Thorns, film yang kemarin sempat tayang juga di Indonesia sebentar, terus juga nanti bakal tayang lagi di JFW. Ini film yang aku mendengar banyak hal baik banget tentang film ini, jadi itu aku juga gak sabar. Kalau Mas Alex apa nih? Udah disebutin semua ya, tuh ya. Udah semua ada oh iya, ada Sasparu, benar sama. Kalau aku lebih penasaran ke film-film seperti Jakarta Film Fun gitu. Itu karena film-film pendek yang memang diproduksi tahun ini. Dan aku penasaran dengan perkembangannya karena Jakarta Film Fun itu salah satu program kita juga gitu untuk pendanaan film pendek. Jadi penasaran banget hasilnya seperti apa. Kemudian dan kebetulan tahun ini kita kolaborator juga banyak banget secara sectionnya juga. Seperti film-film yang direkomendasikan oleh Clemong Verong. Kemudian ya itu film-film pendeknya kayak wah gila sih, jagoan-jagoan sih gitu. Iya, bener. Judulnya apa tuh? Lupa. 5 minutes later. Oh ya, The Man Who Could Not Remain Silent judulnya. Nah, panjang-panjang tahun ini judulnya gitu. Ya. Terus juga ada section-section juga layar Indonesiana juga gitu. Itu juga film-film Indonesia, film pendek juga. Nah, aku lebih penasaran ke film-film pendek nih.
gitu. Oke, nggak kalah menarik ya berarti ya. Banyak sekali ada film pendek dan juga film panjangnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat jadwalnya itu di mana sih? Di Instagram resmi ya, Jakarta Film Week 2024. Benar, jadi bisa langsung mampir ke @jakartafilmweek Instagram. Jangan lupa di-follow juga. Jangan lupa di-follow. Oke. Jangan lupa ya untuk datang dan ikut serta keseruan dari Jakarta Film Week 2024 yang digelar pada 23 sampai 27 Oktober 2024. Saya Nike, jurnalis Media Indonesia, pamit undur diri. Bye bye.